Kalau urusan lembut, keras, tegas, santun, kalau dia betul-betul ikhlas, tujuannya sama-sama karena Allah dan caranya sesuai syariat. Nah, karena lembut pun kadang-kadang ada yang nggak sesuai syariat. Lembut tapi bela kedoliman nggak sesuai syariat itu namanya. Lembut tapi bela kemaksiatan nggak sesuai syariat namanya. Itu kelembutannya dia mengkhianati Nabi, saudara. Jadi jangan dikira lembut itu pasti sesuai syariat, enggak. Selama caranya sesuai syariat, baik lembut atau keras, karena masing-masing ada waktunya, ada momennya, ada tempatnya, ada tata caranya dalam syariat. Seharusnya nggak perlu ribut, saudara. Karena tujuannya sama-sama Allah Subhanahu. Ada yang dakwah dengan kelembutannya, ada yang hisbah dengan ketegasannya, ada yang jihad dengan kekerasannya. Kalau kita baca sejarah sebagian daripada jihad, ada yang jihad kalau memenuhi syarat, yang masalah yang jihad nggak memenuhi syarat, yang masalah nih jihad berubah jadi jahat akhirnya, saudara. Kalau jihad nggak memenuhi syarat berubah jadi jahat, bukannya mati syahid malah mati sangit, saudara. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau sama-sama memenuhi syariat, sama-sama sesuai daripada cara syariat yang diajarkan oleh Islam, nggak usah ribut. Ini sinergi satu sama lain. Yang fokus dengan dakwah, caranya lembut. Yang fokus dengan amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah dulu ngebakar masjid Tiror kok. Ada ketegasan di situ. Yang fokus dengan jihad di tempat yang benar, dengan cara yang benar, biarkan jalankan. Masing-masing dilakukan Rasulullah, masing-masing dilakukan sahabat. Urusan lembut tegas, ada Sayyidina Abu Bakar yang begitu lembut, tapi ada Sayyidina Umar yang dikit-dikit nyabut pedang, saudara. Ada Sayyidina Utsman yang yastahi minhu malaikatur rahman. Malaikat malu sama Sayyidina Utsman. Tapi ada Sayyidina Ali yang ngangkat pintu Khaybar dengan kekuatannya, saudara. Kurang tegas apa? Seharusnya yang ada di tengah-tengah sahabat ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana meskipun mereka beda-beda, tapi tetap bersatu, saudara. Itu yang penting untuk kita pahami, ibadah Allah. Itu yang penting. Selama tujuannya karena Allah, maka akan ada masalah. Perbedaan ini akan menjadi perbedaan untuk saling melengkapi, bukan perbedaan untuk saling menjatuhkan. Yang masalah, kalau masalah ini bukan soal perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat. Selesai dah. Kalau udah nyerang sesama muslim jadi proyek, jangan ngimpi ada persatuan, saudara. Betul? Kalau udah nyerang sesama muslim dianggarkan, wah, jangan ngimpi ada persatuan, saudara. Itu tuh yang menyebabkan perpecahan itu. Proyek ngadu domba sesama muslimnya gara-gara cuma beda keras, lembut, tegas, nyerang, ya repot dah. Bagaimana mau bicara Bhinneka Tunggal Ika dengan yang beda agama, yang sesama muslim saja nggak bisa beragam kok, saudara. Seharusnya kan sebelum bicara Bhinneka Tunggal Ika dengan orang di luar agama, dengan saudara Anda dulu dong. Dengan orang di dalam rumah Anda dulu dong. Akur dulu dengan orang di luar rumah, dalam rumah Anda. Baru atur-akur di luar orang di luar Anda. Ini aneh. Tiap hari bicaranya akur sama tetangga, tapi di dalam rumah cakar-cakaran, saudara. Nimpukin saudaranya terus. Ya gimana persatuan mau terjadi? Jadi persatuan bisa terjadi. Satu, dengan keikhlasan. Dua, dengan keilmuan yang matang. Keilmuan yang mapan. Yunkar al-muttafaq alaih. Wala yunkar al-mukhtalafih. Hal-hal yang disepakati, itu yang diinkar kalau salah. Selama mukhtalafi, khilafnya mu'tabar, otoritatif di kalangan ulama, maka nggak perlu diributkan, saudara. Dan yang ketiga, memahami bahwasanya perbedaan ini adalah perbedaan untuk saling melengkapi, bukan perbedaan untuk saling menjatuhkan. Ittaqillah, saya ingatkan, hati-hati. Tadi dikatakan oleh Dr. Faisal, salah satu kunci rusaknya persatuan itu asabiyah. Dokter ya, asabiyah, fanatik buta. Bagaimana kita mau bersatu kalau merasa surga punya dia sendiri, saudara? Kalau merasa yang Islam hanya dia sendiri, yang lainnya bukan Islam, yang benar dia sendiri, yang lainnya bukan nggak benar. Kapan mau bersatu seperti itu? Ittaqillah, hati-hati. Yang ngajak-ngajak seperti itu, dia mecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Wa man yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Masalah usuluddin dan furu'uddin paham atau tidak? Siap ujian ntar jam 10 malam? Siap gitu ujian? Bubar akhirnya. Nyesel saya ikut seminar katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ini saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau saya terlalu panjang khususnya dari Dr. Faisal. Samihuna ala al-italah. Samihuna ala